Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Mas Adi Cakra. Hari ini kita akan bedah peruntungan asmara untuk kamu yang hari lahirnya Selasa. Oke, sekali lagi ini kita akan membedah peruntungan asmara kamu bagi kamu yang berhari lahir Selasa. Kita akan melihat gimana peruntungannya. Kita akan bagi 3 sesi. Sesi pertama ketika kamu di umur 20 sampai 25 tahun. Sesi kedua ketika kamu di umur 26 sampai 30 tahun. Lalu yang terakhir, sesi ketiga ketika kamu berumur 31 sampai 35 tahun. Jadi kita bagi 3 tahapan ya, supaya lebih enak menjelaskannya. Kalau global kan agak ribet, jadi kita perkecil menjadi 3 sesi. Nah, sifatnya video ini adalah prediksi. Jangan terlalu percaya. Tapi ketika kalian mengalami persis seperti yang kita lihat, silahkan komentar, berbagi seperti apa ceritanya, supaya kita bisa tahu sejauh mana sih arah atau resonate daripada video ini. Lalu buat kalian yang mau konsultasi secara pribadi atau mau terapi masalah rasa percaya diri, rasa depresi dan sebagainya, atau konsultasi masalah asmara, ekonomi atau apapun, silahkan lihat deskripsi di bawah. Chat ke WA yang ada di sini. Kalau kalian telepon, mungkin saya jarang angkat, tapi kalau kalian chat, pasti saya bales. Jangan lupa like, komen, dan subscribe ya. Kita mulai aja langsung. Bagaimana peruntungan kalian, asmaramu yang berhari lahir Selasa? Kita mulai dari ketika umur kamu 20 sampai 25 tahun ya. Ingat ya, kita akan bagi 3 tahap. Umur kamu 20 sampai 25 tahun, 26 sampai 30, dan 31 sampai 35 tahun. Jadi supaya kalian lebih enak ngebacanya. Dan apabila kalian merasa cocok di salah satu atau tiga-tiganya, silakan berbagi komentar kalian di bawah. Oke, kita akan mulai di umur 20 sampai 25 tahun. Apa yang terjadi dengan asmara kamu yang berhari lahir Selasa? Oke, disimak ya, jangan di skip biar kalian paham. Oke, di sini kita mendapatkan bahwasanya di umur kamu, ketika kamu berumur 20 sampai 25 tahun, bagi kamu yang berhari lahir Selasa, di sini terlihat di masa-masa ini kamu cukup banyak beban asmara yang kamu pikul ya, karena terlalu banyak orang yang ada di pikiran kamu. Jadi setiap kali kamu berpacaran atau menjalin hubungan, selalu ada beban mental. Kenapa bisa begitu? Karena di sini kamu belum bisa memantapkan hati. Di sini saya lihat kamu ada satu pasangan, tapi di belakangnya kamu ada lagi yang kamu pikirkan selain dia. Dan di sini ternyata kamu bisa dibilang menjalani beberapa cinta sekaligus. Jadi kamu pikul beban cinta ini sekaligus. Misalkan gini ya, misalkan kamu pacaran sama satu orang, tapi kamu jalan lagi dengan orang lain di belakang itu. Dan di sini kamu rela mengambil resiko untuk menjalani hubungan dengan rahasia, dengan diam-diam. Jadi beban asmara ini
kamu pikul atau kamu jalani sendiri. Nyambung nggak maksud saya? Simpelnya gini, di umur kamu 20 sampai 25 tahun, bagi kamu yang berhari lahir Selasa, ternyata di sini kamu dihadapkan dengan berbagai macam pilihan cinta, atau kamu dihadapkan dengan hubungan yang lebih dari satu. Kamu pacaran nih sama satu orang yang udah kamu jalani, tapi di belakang kamu ada dekat lagi sama orang lain, dan ini kamu jalani juga gitu loh. Ini arah tujuannya sepertinya kamu kurang puas menjalani satu hubungan tadi. Kepuasannya bukan kepuasan negatif ya, tapi lebih kepada kamu orang yang suka tantangan gitu loh. Jadi satu orang kamu jalani, kamu pacaran sama si A, di belakang ini kamu deket sama si B sama si C, dan ini kamu jalani tanpa kamu rasa takut. Jadi kamu jalani selama umur kamu 20-25 tahun tuh seperti itu. Jadi kamu tidak takut ketahuan, atau ibaratnya tidak mau ambil resiko. Jadi kamu jalani hubungan itu tadi, hubungan yang lebih dari satu. Ya kalau di sini saya melihatnya memang kamu orangnya tidak keberatan ya dengan kondisi yang seperti itu. Tetap kamu jalani, karena prinsip kamu selama belum ada yang cocok, ya nggak masalah untuk kamu menjalani dengan siapapun sampai kamu benar-benar menemukan mana yang cocok buat kamu. Di sini masih dalam pencarian tuh kamu jalani gitu loh. Pencariannya itu bukan mencari aja, enggak. Pencarian kamu dapat, kamu jalani. Nah ada lagi nih yang kamu suka, kamu jalani juga gitu loh. Jadi ibarat itu menjalani beberapa cinta sekaligus, karena prinsip kamu belum menemukan yang pas. Tidak masalah buat kamu untuk menjalani 2 sekaligus, 2 atau 3 misalkan seperti itu. Dan ini memang sebuah kondisi asmara yang menurut saya unik ya, karena di sini pencarian kamu ini memang kamu cukup bernyali dalam menjalani hubungan seperti ini. Lalu bagaimana ketika kamu umur 26 sampai 30 tahun? Kita lihat seperti apa sih asmara kamu, supaya siapa tahu bisa nyambung ya di umur 20 sampai 25 tadi. Nah, ini kita buka yang 26 sampai 30 tahun umur kamu yang berhari lahir Selasa. Ini asmara ya, ini asmara. Oke, di sini terlihat ketika di umur 26 sampai 30, kamu mulai memantapkan hati atau mulai mengikuti apa maunya kamu. Kamu udah bisa, ibaratnya udah bisa di sini, karena di sini kan ada materi yang cukup ya. Karena ada materi yang cukup, jadi kamu tidak lagi seperti ini. Jadi kamu sudah menemukan pujaan hati kamu, sudah memperjuangkan orang yang spesial di hati kamu tadi. Di sini memang kamu udah niatkan ini untuk yang terakhir. Jadi udah ada kemantapan hati di sini. Dan ditopang atau didukung dengan kondisi ekonomi kamu yang cukup baik di umur itu. Jadi kemantapan hati ini sudah tidak main-main lagi, sudah nggak main-main lagi, udah mulai serius ya di umur ini gitu bahasanya. Di sini kan kamu masih misalkan pacaran sama si A, nah tapi kamu sahabatan sama si B, tapi sahabatannya sahabat mesra di umur 20 sampai 25 tadi. Nah di umur 26 sampai 30 ini terlihat komitmen kamu, karena didukung dengan ekonomi kamu yang cukup, yang udah mantep ya, yang udah mapan, makanya kamu mulai serius. Jadi kamu mulai mengikuti kata hati kamu untuk hanya memperjuangkan satu saja. Ini udah mulai ini ya, sudah mulai kelihatan dewasanya, atau sudah merasa yakin dengan pilihan yang kamu pilih sekarang ini di umur kamu yang 26 sampai 30 ini.
Ini simbol kemapanan ya, simbol harta, artinya kamu cukup di sini. Dan di sini adalah kemantapan hati, di sini adalah tekad yang kuat untuk memperjuangkan atau mempertahankan sebuah hubungan tadi. Nah, di sini udah mulai kelihatan ya bahwasannya di umur 26 sampai 30 tahun kamu mulai menentukan pilihan kamu. Lalu apa yang terjadi di umur kamu 31 sampai 35 tahun? Kita lihat ya, ini kita kecilkan dulu. Sekali lagi ini hanya bersifat prediksi ya, jadi buat kalian yang tidak mau percaya tidak apa-apa. Tapi jika kalian merasa cocok dengan apa yang kita lihat hari ini, silakan sharing, berbagi kisah kalian di komentar. Oke, kita lihat seperti apa sih di 31 sampai 35 tahun. Oke, rupanya di sini di umur kamu 31 sampai 35 di sini terjadi sebuah dilema. Dilema ini dimana di sini kamu merasa pasangan kamu sangat egois. Ini pasangan yang sudah kamu tentukan tadi ya, di umur 30 tahun tadi. Ini kita ke 31 ke 31 sampai 35 tahun. Di sini kamu sudah memantapkan sebuah komitmen atau ibaratnya sudah menikah. Nah, disinilah baru terjadinya sebuah gejolak hati, di mana kamu merasa pasangan kamu sangat egois, di mana kamu merasa pasangan kamu sangat keras di umur-umur itu. Nah, di sini malah saya lihat kamu selalu teringat dengan masa lalu kamu di umur ini ya. Di umur ini kamu teringat kisah-kisah kamu dari masa lalu kamu. Maksudnya gini, simpelnya kamu mulai teringat lagi pacaran-pacaran kamu dulu sama mantan-mantan kamu. Kenapa? Karena di sini di umur ini kamu ada beban mental asmara, beban tekanan dari pasangan kamu yang sekarang. Kerasnya kalian sama-sama keras membuat kamu agak jenuh di umur ini. Di umur 31 sampai 35 tahun ini kamu agak jenuh dengan pasangan kamu yang tidak berubah gitu loh. Jadi kamu selalu ibaratnya itu kayak ya nyesel nggak nyesel ya gitu, tapi ngingetin terus masa lalu itu. Selalu teringat masa lalu kamu yang seperti ini, yang indah dengan si A, dengan si B gitu. Kenapa bisa begitu? Karena ada rasa jenuh di sini. Ada rasa jenuh dengan karakter yang sama-sama keras di antara kalian, di antara kamu dengan pasangan kamu tadi. Lalu apakah ini adalah akhir dari kisah kamu? Ini kan ada rasa jenuh nih. Ini biasanya ini sumber, ingat masa lalu ini adalah sumber terjadinya keruntuhan ya biasanya ya. Biasanya ini sumber terjadinya sebuah keruntuhan rumah tangga di umur segini. Di umur segini kalau kalian di umur 31 sampai 35 tahun, kalau kalian masih sama-sama keras egonya, udah mulai kelihatan sama-sama nggak bisa satu visi misi lagi, dan udah mulai inget masa lalu mantan-mantan kamu, atau inget dulu aku diginiin loh sama mantan aku, nggak kayak kamu misalkan gitu ya. Ini biasanya ini sumber atau awal mula daripada kehancuran sebuah hubungan. Nah, ini kelanjutannya seperti apa sih? Apakah akan langgeng ataukah akan berakhir gitu loh kisah ini di umur ini? Di umur 31 sampai 35 ini, apakah ini akan seperti ini aja dengan kondisi yang monoton, yang selalu cekcok, sama-sama keras, bahkan seringkali kamu karena udah capek kamu ingat ke dia yang dulu bener-bener kamu sayangi, mantan ya, ingat ke mantan. Ini biasanya pemicu daripada keretakan. Apakah ini kamu akan jalani terus hubungan ini, ikatan ini sampai umur selanjutnya, ataukah ini adalah awal daripada perpisahan? Nah, jawabannya apa nih?
Jawabannya nanti kita bahas, atau kalian bisa, kalau kalian merasa seperti ini, silahkan kalian konsultasikan secara pribadi dengan saya. Lihat deskripsi di bawah, bisa langsung chat. Kalau memang kalian mengalami kondisi ini biasanya ada kelanjutannya. Nah, kelanjutannya ini ntar kita bedah secara personal aja ya. Seperti apa kelanjutannya, apakah akan terus ataukah akan berakhir. Nah, setiap orang ini pasti beda-beda kalau udah seperti ini. Saya rasa itu aja buat kamu yang penasaran atau pengen atau merasa seperti ini kisahnya. Silahkan kalian konsultasi secara pribadi dengan saya. Silahkan WA nomor di bawah, silahkan chat. Saya akan coba bantu, kita akan coba buka seperti apa sih kelanjutannya atau seperti apa yang sudah kalian jalani selama ini. Saya rasa cukup segitu saja dari saya untuk peruntungan asmara kamu yang berhari lahir Selasa. Cukup paham ya, ini di umur kamu 20 sampai 25, ini umur kamu di umur 26 sampai 30, dan ini di umur kamu 31 sampai 35. Kalau kurang paham, kalian playback aja videonya, diputar ulang biar kalian nyambung. Kalau masih nggak paham juga atau tidak cocok ya tidak apa-apa. Tapi kalau kalian merasa kok sama ya dengan yang aku alami, lalu kalian berada di umur ini atau di umur ini atau di umur ini dan pengen konsultasi lanjutan, silahkan baca deskripsi di bawah, silahkan konsultasikan secara langsung ke saya. Sorry saya belibet ngomong. Udah ya, cukup ya dari saya ya. Terima kasih teman-teman, jangan lupa like, comment, dan subscribe. Dukung saya terus supaya channel ini tetap berkembang. Terima kasih saya ucapkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.